satu bagian dari kehidupan kita yang seringkali juga membuat kita masing-masing kebingungan. Ya, kenapa saya bisa begitu dan kenapa saya tidak seperti itu? Kenapa saya begini dan kenapa tidak seperti itu? Saya melandaskan tema kita pada malam hari ini atau topik yang kita mau bahas pada malam hari ini pada satu bagian yang sangat menarik, yaitu dari Markus pasalnya yang ke-8. Kalau kita lihat Injil Markus itu ada berapa bab? Ayo, Injil Markus ada berapa bab? 16 ya. Nah, kita akan melihat bagian yang di tengah Injil Markus, yaitu di pasal yang ke-8. Pasal yang ke-8 kita akan lihat ayatnya yang ke-27 dan kita akan membacanya terus sampai pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-9, agak panjang. Tetapi sangat menarik, bagian ini diletakkan oleh sang penulis ada di tengah-tengah. Memang bukan merupakan inti yang mau dibicarakan oleh Markus waktu dia menuliskan bagian ini. Kalau kita lihat kitab Markus itu sangat memperlihatkan Kristus yang mati di atas kayu salib. Dia yang menyediakan hidupnya mati bagi umat manusia. Tapi kita akan coba melihat pasal yang ke-8. Kalau kita menelusuri bagian ini dari pasal 8:27 sampai pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-9, kita pasti akan melihat dua cerita atau kita akan feel it. Dua cerita itu digabung menjadi satu dan sangat menarik. Cerita yang pertama mengkisahkan siapa? Cerita yang pertama mengkisahkan siapa? Petrus. Kenapa? Petrus berdialog. Tetapi sebetulnya dialognya itu diawali dengan Kristus bertanya, siapakah aku menurut orang-orang itu? Lalu jawaban yang sangat menarik diberikan oleh beberapa orang dan kemudian kita melihat Petrus mengatakan engkaulah siapa? Kristus, ya, engkaulah Kristus Mesias. Dan di cerita yang kedua adalah cerita tentang apa? Tentang transfigurasi, tentang ketiga murid melihat kemuliaan dari tiga pribadi di sana. Dua cerita yang berbeda digabung bersama-sama. Tetapi yang menarik adalah di cerita yang pertama Yesus bertanya kepada murid, siapakah dia? Dan dijawab, dialah Kristus. Ya. Tapi di cerita yang kedua diakhiri dengan Bapa yang di surga itu memberitahukan kepada tiga orang ini, dialah anak yang dikasihi. Ada satu pengakuan dari manusia muncul, kemudian dikunci dengan di akhir cerita itu Bapa yang memberikan pengakuan bahwa dia adalah anak manusia yang akan tersalib bagi umat manusia. Menarik sekali. Nah, di tengah cerita itu, maka ada satu bagian yang di kitab Lukas juga ada tertulis, yaitu cerita tentang penyangkalan diri. Barang siapa hendak mengikut aku, seharusnya dia, kenapa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya dan ikut. Ya. Tetapi kalau kita lihat cerita yang ditransfigurasi, kita melihat bahwa ketiga murid itu kagum melihat kemuliaan yang sangat luar biasa. Jadi sangat bertolak belakang. Di cerita yang pertama, di situ dikatakan kamu harus menyangkali diri. Ya. Tetapi di cerita yang kedua, dia memperlihatkan glorifikasi, ya, glorification. Kemuliaan, jadi satu penyangkalan dan yang satu kemuliaan. Kalau tadi kita melihat pertamanya Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, kemudian Bapa mengakui bahwa dia adalah anak yang dikasihi. Nah, kalau kita lihat sebetulnya di bagian tengah inilah kita melihat spiritualitas. Say no to our own life. Ya, katakan tidak kepada diri kita sendiri, tetapi katakan ya kepada Kristus. Kalau kamu sanggup menyangkal dirimu, kalau kamu bisa menyangkal dirimu, kalau kamu bisa menyalibkan kedaginganmu itu, come follow me, ikut aku. Jadi sangat menarik yang diperlihatkan di bagian ini, bahwa
Yesus mengatakan kalau kamu mau iring dia, kamu harus menyangkal dirimu. Kamu harus meniadakan dirimu. Jadi tidak bisa seseorang mengiring Yesus dan mau dirinya hadir, tidak bisa. Dia harus meniadakan dirinya, mau meninggalkan segala sesuatu yang dia miliki. Nah, orang yang demikian, maka dia akan melihat kemuliaan yang disediakan oleh Allah. Jadi sebetulnya di dalam kekristenan, yang namanya kehidupan spiritualitas adalah kehidupan yang berani meniadakan diri sendiri, mengikut Kristus, bukan saja kehidupan yang menerima berkat karena Kristus mati bagi saya dan bagi kita semua, tetapi satu kehidupan yang sesungguhnya mau masuk di dalam kehidupan Kristus yang seperti dikatakan Paulus. Kita coba akan lihat di Filipi pasal yang ketiga, ya, Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai yang ke-13 ya, atau 10-11 kita baca dulu. Filipi pasal yang ke-3, mari kita baca ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Kalau dilihat, Paulus mengatakan, aku ingin mengenal dia. Aku ingin ngerti siapakah sesungguhnya Kristus. Kalau kita lewat baca firman, kalau kita datang ke persekutuan, kita datang ke dalam pertemuan macam ini, mestinya salah satu tujuan kita untuk mengerti siapa dia. Mestinya kita di dalam satu kondisi yang tidak cukup untuk mengenal dia, sehingga kita datang ke dalam pertemuan-pertemuan macam ini, supaya kita makin mengenal dia. Tetapi yang menarik, Paulus katakan bahwa yang kuingini bukan saja untuk mengenal dia, tetapi kenapa? Yang kedua, dikatakan dia merindukan mengenal kuasanya. Tetapi yang ketiga, dia katakan bahwa dia ingin mati. Matinya sama seperti Kristus, bersekutu di dalam kematian Kristus. Jadi kalau kita mau hidup di dalam kerohanian yang sesuai di dalam Alkitab, sesuai dengan yang dikatakan oleh Alkitab, berarti kita sebetulnya masuk ke dalam persekutuan dengan Kristus. Bukan saja menikmati berkat, ya, blessing yang dia sediakan, karena atonement, karena penebusan yang dia lakukan. Bukan karena doa-doa kita terjawab, bukan itu saja. Bukan karena ujian kita lulus, bukan karena aku sudah dapat pacar, bukan karena aku sudah dapat pekerjaan. Itu yang kita nikmati. Tetapi sesungguhnya spiritualitas itu membuat kita masuk ke dalam hidup yang dijalani oleh Kristus. Jadi kalau kita mau lihat di dalam catatan Yohanes, dia mengatakan di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-1, kita lihat ya, kita coba bandingkan. Ayo, 1 Yohanes 1 ayat yang pertama. Dia katakan yang kami lihat, yang kami dengar, yang kami, that means the whole body. Keseluruhan hidupmu itu berjumpa dengan Kristus. Keseluruhan hidupmu itu masuk ke dalam persekutuan dengan dia. Jadi sesungguhnya kerohanian bukan saja the inner world, tetapi di seluruh hidup kita ini masuk ke dalam kehidupan yang disediakan oleh Kristus itu. Mari kita lihat, kalau malam hari ini kita bicara masalah spiritual management, sebetulnya kehidupan spiritual yang namanya rohani itu adalah wujud daripada hidup seseorang terhadap apa yang dia yakini. Jadi kehidupan seseorang sesuai dengan keyakinannya, ya, itu secara umum. Tapi bagi kita sebagai orang Kristen, kalau dikatakan hidup yang memiliki relasi intim dengan Allah, kalau saya punya teman dekat, kalau saya secara hati dekat sama dia, mestinya saya akan pay attention, saya akan memberikan perhatian kepada dia. Tetapi perhatian itu muncul dari hati yang paling dalam, bukan seperti ini, hai apa kabar, bukan begitu ya. Kita suka kalau di kampus kan begitu ya,
Atau kalau di camp gini juga mungkin bisa begitu ya. Hai kak, gitu. Hai gitu. Waktu saya kuliah di Filipina, ada seorang lady itu sukanya datang cepat-cepat karena dia datangnya selalu mepet jamnya. Lalu dia bilang, good morning, how are you? Gitu, sambil jalan. Ya. Terus suatu hari saya tanya begini, are you talking from your bottom of your heart? Apakah kamu berbicara dari dasar hatimu yang paling dalam? Dia bilang enggak. Dia bilang. Terus kenapa? Ya, kok setiap orang kau salam begitu ya? Kadang dia bilang, hi dear, gitu ya. Terus dia bilang, ya itu budaya kami. Itu budaya di tempat kami bahwa kalau kami ketemu sama orang, kami mesti say hello. Tapi kalau say hello itu enggak perlu dari dalam hati. Ya kalau kamu bertemannya sama orang cuma lewat begitu, bisa jadi kamu say hello-nya ecek-ecek gitu ya. Tapi kalau kamu dekat ya, pasti waktu kamu jabat tangan sudah lama enggak ketemu, itu kamu pasti akan pandang wajah itu dengan baik. Apakah rambutnya Kak Yudit sudah ubanan gitu ya? Dilihat dengan baik. Oh iya ternyata, sekalipun sudah baru 4 bulan enggak ketemu misalnya begitu. Ya. Jadi ada attention, ada perhatian yang ditujukan kepada orang yang kita berelasi. Nah dari definisi ini saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya kehidupan rohani seseorang itu dibangun di dalam atau keluar dari hubungannya yang dekat dengan Allah. Karena dia memperhatikan Allahnya. Dan waktu dia memperhatikan terkandung kata bahwa sesungguhnya dia serius memperhatikannya. Bukan cuma lewat saja. Kalau dalam bahasa Inggrisnya alert, siaga 1 gitu ya. Kalau siaga 1 sama siaga 3 beda pasti. Jadi kalau kita punya relasi yang intim, mestinya kita ada dalam bentuk waspada, siaga di dalam relasi kita dengan Allah. Itu relasi yang intim. Lalu kalau kita lihat kalimat yang selanjutnya, apa yang tercermin di bagian itu tentang spiritual Kristen, ya, adalah orang yang setia. Setia kepada apa? Setia kepada keyakinannya. Kalau kita lihat di Markus tadi, dia katakan, kalau kamu mau mengikut aku, maka kamu harus meniadakan dirimu, dan kamu ikut aku 100%. Kalau kita melihat pemungut cukai, kalau kita melihat Sakeus, kalau kita melihat Tuhan Yesus waktu dia berjalan di tepi Danau Galilea memanggil Simon Petrus, kita melihat sekali Yesus mengatakan, maka seluruh apa yang sedang dipegang, kalau saat itu dia sedang pegang jala, Simon ya, ditinggalkan. Kalau saat itu dia sedang bersama dengan orang tuanya, juga dia tinggalkan. Kalau pemungut cukai, juga begitu, dia segera tinggalkan. Dia segera datang kepada Kristus. Follow him. Jadi sebetulnya kesetiaan kita terkandung di dalamnya ketaatan mutlak. Di dalam kesetiaan itu terkandung obedient, tunduk 100% kepada dia. Nah kalau kita lihat kesetiaannya ini akan muncul di dalam kehidupan komunitas. Kesetiaannya kepada Allah, kesetiaannya kepada imannya, ketaatannya kepada imannya, itu akan muncul di dalam kehidupan berkomunitas. Jadi dengan kata lain, bagi orang Kristen, yang namanya kerohanian, hidup rohaninya, itu seharusnya hidup rohani yang muncul di tengah-tengah komunitas. Bukan muncul hanya pada waktu dia bersaat teduh, tidak. Tetapi begitu dia punya relasi yang baik dengan Allah, begitu dia memperlihatkan kesetiaannya, maka itu akan seketika itu juga keluar, dilihat oleh orang lain di dalam komunitasnya. Jadi tidak ada hanya inward, tetapi outwardnya itu kelihatan. Itulah yang dinamakan rohani di dalam iman Kristen. Nah kalau kita bicara masalah manajemen,
Manajemen itu adalah seni yang kita pakai sedemikian rupa, segala cara yang kita pakai sedemikian rupa, agar sesuatu yang kita inginkan itu bisa tercapai. Sumber-sumber yang ada itu kita gunakan sedemikian rupa, kita kelola sedemikian rupa, agar yang kita inginkan itu tercapai. Jadi ada faktor kreativitas muncul, ada faktor inisiatif muncul di dalamnya, ada faktor juga kemampuan mengelola di dalamnya itu muncul. Ada juga faktor mengetahui sumber-sumber yang ada di sekeliling, yang bisa dipakai untuk memanage itu semua. Dan itu dikumpulkan menjadi satu, dan akhirnya kita bisa menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Ya. Nah, jadi di seputar itulah kita akan berbicara pada malam hari ini. Kalau kita akan memanage hidup rohani kita, salah satu masalah yang ada adalah karena kita adalah manusia yang masih terdiri dari daging. Kita masih punya kelemahan. Itu sebabnya kelemahan-kelemahan yang ada itu perlu diatasi, perlu diatur sedemikian rupa, perlu dicari tahu apa yang menyebabkannya, sehingga kita bisa membuatnya menjadi lebih baik. Yang kedua, suka enggak kita sebagai orang Kristen merasa kayaknya aku ini sedang down, tapi kalau dicari-cari enggak ketemu, aku ini kayaknya sedang bete. Terus kalau dilihat kayaknya Tuhan itu jauh banget dari aku. Atau kadang-kadang kita mikirnya, di mana ya Tuhan ini ya? Kamu ini di mana? Seakan-akan teriakanku itu tidak kau dengar. Suka gitu kah hidup kita? Enggak pernah ya? Pernah enggak? Pernah ya. Sering apa enggak? Oh sering. Jangan sering-sering. Tapi kalau kita lihat, itu kenyataan hidup kekristenan. Ada masa-masa sunyi, ada masa-masa gelap yang seakan-akan kita enggak tahu di mana Allah kita. Seakan-akan saat teduh yang kita baca itu enggak nyangkut. Bukan enggak nyangkutnya karena kita malas, bukan enggak nyangkutnya itu kita karena tidak mau ngasih waktu, ya, tidak mau berpikir, tidak mau menantikan Tuhan, bukan begitu. Tetapi kita sudah menantikan Tuhan, minta dia bicara, sudah menyelidiki, aku ini punya dosa apa, kayaknya Tuhan itu enggak ada. Jadi ada masa-masa yang seperti itu di dalam hidup kita. Nah, kegelapan yang lain, ada masa-masa di mana tiba-tiba kita enggak tahu dunia menjadi seperti ini. Dunia saya tiba-tiba gelap. Itu sebabnya kita perlu memanage kehidupan rohani kita. Karena di dalam hidup kita di dunia ini, kita masih punya kelemahan-kelemahan yang menyebabkan kita tidak bisa mendengar secara baik, yang menyebabkan kita tidak bisa melihat secara baik, yang menyebabkan kita tidak bisa meraba dengan baik, yang menyebabkan kita tidak bisa mencium dengan baik. Seluruh alat perasa kita, 5-6 itu, ya, 5 atau 6, ada yang bilang 5, ada yang bilang 6, itu terpengaruh oleh dosa, sehingga kita tidak sanggup mendengar Allah. Terpengaruh oleh suasana yang membuat kita kadang darah itu naik. Coba kalau mau ujian tiba-tiba baca soal 1, 2, 3, 4 tidak bisa. Dibalik lagi 5, 6, 7, 8. Padahal tadi pagi itu katanya Tuhan menyertai. Terus gimana ini? Kemarin aku sudah persiapan 1 bulan. Tersenyum karena kayaknya tidak begitu ya. Persiapannya sistem SKS, sistem kebut semalam. Siapa yang suka kalau ujian begitu SKS? Sistem kebut semalam. Nah, kadang ada masa-masa di mana membuat kita yang sebetulnya di dalam mengiring Kristus itu kita bisa melihat. Di dalam mengiring Kristus itu kita bisa mendengar. Di dalam mengiring Kristus itu kita bisa meraba. Di dalam mengiring Kristus itu kita bisa mencium. Ya, kita bisa punya insting, kita bisa punya perasaan yang sebetulnya membuat pengiringan kita kepada Yesus itu makin jelas, tetapi itu semua menjadi penghambat karena kita masih hidup di dalam dunia yang terpengaruh oleh kondisi-kondisi seketika. Itu sebabnya kita perlu memanage kehidupan rohani kita agar yang diinginkan oleh Kristus itu bisa tercapai. Pengudusan hidup kita
terjadi sepanjang usia kita. Tidak hanya pada waktu kita diselamatkan, tetapi setiap kali kita membaca firman, maka setiap kali itu pula kita dikuduskan. Itu sebabnya kehidupan spiritualitas kita perlu kita atur, agar bagian-bagian firman itu bisa mengikis hal-hal yang tidak benar di dalam hidup kita. Mari kita lihat 2 Timotius 3. Ya, ini ayat-ayat favorit saya. 15-16. Kalau kita lihat Paulus menuliskannya kepada Timotius, dia katakan hidup Timotius itu terselamatkan karena sejak kecil dia sudah mengenal firman. Jadi firman itu yang membuat dia mengenal Allah dan melihat bahwa sesungguhnya melalui itulah dia mengenal keselamatan, dia mendapatkan keselamatan, dia terhisap di dalam keselamatan itu. Lalu Paulus melanjutkan bahwa firman itu bermanfaat. Jadi melalui pembacaan firman kita membuat hal-hal yang gak beres di dalam diri kita itu diubahkan. Kenapa bisa berubah? Karena saya tahu itu benar, maka karena saya orang Kristen, maka saya akan tunduk kepada kebenaran itu. Kalau tadi saya di sini dan firman Tuhan bilang ke sana, saya akan pergi ke sana. Kalau Tuhan bilang itu salah, maka dia akan menyatakan yang benar apa, yang benar itulah yang akan saya lakukan. Terdidik, kalau kamu sudah biasa melakukan yang benar, maka itu menjadi habit, menjadi kebiasaanmu, yang terus-menerus bisa kau hidupi. Itu sebabnya dikatakan terdidik di dalam kebenaran. Nah, kalau seseorang terdidik di dalam kebenaran, maka yang terakhir di ayat yang ke-17 apa yang dikatakan? Dia diperlengkapi untuk melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Allah. Jadi sebetulnya kalau kita berjalan bersama dengan Kristus, kalau kita masuk ke dalam persekutuan dengan Dia, maka yakinilah perubahan itu akan terjadi. Nah, kita perlu memanage sedemikian rupa agar di dalam hidup kita mengalami pengudusan demi pengudusan. Coba sebentar flashback 2 tahun yang lalu. Hidupmu seperti apa? 1 tahun yang lalu hidupmu seperti apa? Dan hari ini hidupmu seperti apa? Siapa yang tetap statis hidupnya? Ada? 2 tahun yang lalu sama sampai sekarang? Tidak ada ya? Mati berarti dia. Kalau dia tetap 2 tahun yang lalu sama itu mati. Ya, mestinya dia berubah. Karena firman itu menguduskan dia. Bagian-bagian yang salah terus terkikis. Oke, yang berikutnya seperti yang dikatakan di dalam Kolose pasalnya yang kedua. Kalau kamu sudah diselamatkan, maka kamu akan berakar makin dalam. Kamu akan bertumbuh ke atas dan kamu akan menghasilkan buah. Kolose 2, 6, 7, 8. Akan ada pengucapan-pengucapan syukur yang muncul di dalam dirimu. Terakhir, bagian ini dikutip dari Matius, pasal yang ke-22. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, mengasihi Allah dengan seluruh hidupmu. Dengan kamu memanage, dengan kamu punya cara-cara tertentu, dengan kamu punya seni, sehingga kau tidak bosan di dalam kehidupan spiritualitasmu, maka akan membuat kamu makin mengasihi Allah. Cara saat teduhmu akan berubah, tidak begitu-begitu terus. Cara kamu menyembah Tuhan juga tidak begitu-begitu terus. Tetapi kamu bisa punya satu kreativitas, karena di situ mengandung kata seni waktu kau memanage. Mengandung kreativitas. Kalau kau alone with God, ya, kita sendiri bersama dengan Allah, maka kita punya banyak cara untuk kita bisa mengungkapkan ekspresi keintiman hubungan kita dengan Dia. Nah, dengan demikian kamu bisa mengekspresikan juga kasihmu kepada sesama. Jadi kita melihat tujuan dari kita memanage kehidupan rohani kita. Nah, saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya kehidupan spiritualitas kita itu berpusat kepada Kristus. Seringkali kita di dalam kehidupan kekristenan memusatkan kehidupan kekristenan itu kepada diri kita. Coba kalau kita PI sama orang, apa yang kita pikir? Supaya orang itu terselamatkan. Coba kalau kita meng-KTB,
supaya orang itu bertumbuh. Coba kalau kita lihat saya melakukan pelayanan ini dan itu supaya acaranya bisa berjalan dengan baik. Kehidupan spiritualitas harusnya berpusat kepada Kristus. Kalau saya melakukan waktu teduh saya, karena Dia adalah Allah yang saya mau dengar katanya hari ini kepada saya apa. Bukan karena saya punya tugas dari kakak bimbing yang nanti dicek berapa hari tidak saat teduh, bukan seperti itu. Tetapi karena saya tahu di sana ada Allah yang demikian, maka membuat kaki saya berlutut. Karena saya tahu Allah saya demikian, maka membuat saya menyanyikan pujian. Jadi kalau misalnya kita melakukan acara semacam ini dan MC mengajak kita bernyanyi, seringkali nyanyiannya membuat MC gregetan ya. Mari kita menyanyi dengan segenap hati. Mari kita apalagi berteriak. Mari kita menggunakan seluruh anggota tubuh kita. Jadi boleh bergoyang-goyang ya, boleh bertepuk tangan. Itu saking gregetannya MC-nya kali ya. Sebetulnya kalau kita menyadari Allah kita itu hadir, kalau kita menyadari Allah kita itu senang dengan pujian itu, maka lagu yang dinyanyikan itu bukan saja mengantar orang kepada fokus yang mau dibicarakan, tetapi pujian yang kita naikkan adalah buat Dia. Bukan buat MC, bukan supaya kelihatan acara ini baik, enggak. Tetapi kesadaran bahwa ada Dia hadir dan aku mau puji Dia. Ya pujilah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap yang kau punya. Tidak berarti kalau dengan segenap yang kau punya itu kau mesti teriak-teriak dan menari-nari, enggak. Ya. Kalau saat itu kau merasakan kau harus hening, kau harus menikmati pujian itu dan dari dalam hatimu itu kau keluarkan kata-kata yang tidak terucapkan. Why not? Tapi jangan semua, nanti MC-nya bingung lagi. Jadi mari ya, ekspresikan dirimu sedemikian rupa karena kau sadar bahwa Dia adalah Allahmu. Jadi spiritualitas, kehidupan rohani kita berpusat kepada Kristus. Ya, yang kedua, landasan dari kehidupan spiritualitas kita atau dari rohani kita itu adalah Alkitab. Bukan pengalaman pribadi, bukan kata pendeta, bukan kata saya, tetapi kata Alkitab. Back to the Bible. Orang lain boleh punya pengalaman itu, tetapi saya akan lihat apa yang Alkitab katakan. Lalu kita lihat bahwa yang ketiga ini apa? Kalau kita lihat bagian ini, kayaknya gimana ini maksudnya ya? Seringkali spiritualitas kita, kehidupan rohani kita, itu hanya berakar pada diri saya sendiri. Kalau saya mau maju, saya maju. Ya. Kalau saya lagi bete, ya saya tidak baca Alkitab. Kalau saya lagi tidak suka ke persekutuan, ya saya tidak ke persekutuan. Kalau saya lagi tidak suka dengan seseorang, ya saya tidak mau melayani. Jadi hanya berdasarkan saya. Tetapi kalau kita lihat di bagian ini, saya ingin mengatakan bahwa gereja, komunitas orang percaya, itulah tempat kita tinggal. Sehingga kehidupan saya itu mempengaruhi kehidupan orang lain. Kehidupan orang lain mempengaruhi kehidupan saya. Itulah yang dikatakan gereja Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengatakan, ya terserah aku sendiri mau apa. Aku mau maju, aku tidak mau maju, tidak masalah. Apa kerjaanmu, ya, apa urusanmu, kita tidak bisa katakan begitu. Tapi berakar kepada satu komunitas yang kita sebut gereja. Nah di bawah itu saya menguraikan beberapa yang tadi saya katakan. Kalau berpusatkan kepada Kristus, kalau kemudian berakar, kalau kemudian melandaskannya kepada Alkitab, dan kalau kamu mengakar di dalam komunitas gerejamu, gereja asalmu, gereja lokalmu, maka kamu akan menemukan hal-hal yang sangat kaya. Kamu akan menikmati persahabatan dengan orang-orang di sekitarmu itu. Karena kekayaan rohani yang dimiliki. Kamu akan senang punya kakak bimbing
karena kamu berjalan bersama-sama dengan dia, bukan karena kamu bergantung kepada dia. Tetapi ada orang yang mendahului kamu berjalan di dalam iman, sehingga kau bisa melihat. Itu sebabnya di Ibrani pasal yang keberapa ada tulisannya saksi-saksi iman. Mulai dari yang paling top dibicarakan. Itu dibicarakan sebagai saksi-saksi iman. Jadi sebetulnya kalau punya orang-orang yang lebih dewasa rohani dan kau berjalan bersama dengan dia, menyebabkan kau bisa belajar banyak hal. Mengeksplorasi, tanya sama dia, kenapa kok bisa begitu hidupmu? Saya masih ingat waktu saya seusia kalian, ada seorang pembicara yang namanya John Chambers. Dia orang Inggris, dia melayani di daerah Bandung. Waktu saya jumpa dengan dia misionaris yang kemudian mengabdikan dirinya di bidang pendidikan di Indonesia. Saya tanya-tanya, kenapa? Ya, kamu kok begitu? Kenapa kamu mau datang ke Indonesia? Kenapa kamu mau repot-repot seperti itu? Waktu saya tinggal serumah dengan orang Amerika yang juga misionaris, suami istri misionaris, dan dia meninggalkan anak-anaknya di Amerika dan dia datang ke negara dunia ketiga, saya tanya sama dia, kenapa kamu begitu? Mau repot seperti itu? Di dalam kondisi fisikmu yang sudah tua, yang sakit-sakitan, ngapain kamu mau begitu? Nah, jawaban dari tiap-tiap orang itu sangat menarik dan itu memperkaya hidup saya. Waktu saya ketemu dengan Romo Mangun, saya tanya, ngapain Romo mendirikan rumah-rumah di pinggir Sungai Code? Rumah-rumah bambu yang hanya kecil, ya, kecil, rumah-rumah bambunya kecil, tetapi dibangun indah sehingga itu menjadi daerah wisata di kota Jogja. Itu yang membawa saya kemudian melayani para pelacur pada waktu itu. Ya, itu yang membuat saya kemudian belajar bahasa Jawa untuk bisa ngomong dengan para pelacur itu dengan bahasa Jawa, menyampaikan Injil. Jadi kekayaan dari orang-orang yang sudah terdahulu, mendahului kita berjalan dengan iman, itu akan membangun hidup spiritualitas kita. Kalau kita mengakar kepada gereja, hidup kehidupan di dalam gereja, coba dilihat tradisi-tradisi di gereja. Ada sesuatu yang indah, entah itu gereja baptis, entah itu metodis, ada sesuatu yang indah kalau kau pelajari. Sehingga kau tidak hanya melulu menyalahkan gereja. Ya, ini kok begitu, ini kok begitu, ini begitu, begitu. Sehingga membuat kau akan tinggal di gerejamu itu dengan setia membangun gereja itu. Ya, bukan menjadi orang yang GKJJ, gereja Kristen jalan-jalan, tidak terdaftar di gereja manapun. Ya, mulai atestasi. Kalau pindah ke Surabaya, mulai atestasi. Ya, gerejamu di mana? Ya, ke situlah kau beribadah. Mari kita lihat Matius 22. Tadi yang sudah kita baca, bagian hukum yang terutama, ayat 34 dan seterusnya. Kalau kita lihat bagian ini, dia mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu, ya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, ya. Terus kasihlah sesamamu manusia, ya, seperti dirimu sendiri. Nah, kita lihat keunikan bagian ini bahwa kalau seseorang ini manusia, ya, manusia. Jadi manusia itu bisa dijabarkan seperti ini. Dia punya hati, dia punya tubuh, dia punya roh dan jiwa, ini biasa dipakai bersama-sama. Lalu manusia juga punya pikiran, dia punya kehendak will, dia punya karakter, ya. Ini bisa jadi satu, dia punya action, tindakan. Kalau kita lihat, waktu seseorang hendak bertindak untuk sesamanya, pasti dia akan berpikir sesuatu. Kalau seseorang hendak bertindak untuk sesamanya, pikiran ini akan mendorong kepada dia mengambil keputusan, kehendak. Kalau emosinya ini tidak beres, maka tindakan dia kepada sesamanya itu tidak akan cocok dengan apa yang dia pikirkan. Ya, itu contoh. Nah, sementara kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-22 ini, kita melihat bahwa Allah menghendaki kita dengan sekuat
diri kita, keseluruhan diri kita itu mengasihi Dia. Lalu dengan ini, seluruh yang kita miliki, kita bisa melakukan untuk sesama kita, tetapi juga dengan pikiran yang benar, kamu bisa mengasihi Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan kehendak, keinginanmu, kamu bisa mengasihi Allah dengan seluruh jiwamu. Dengan pikiran yang benar berdasarkan sesuai dengan Alkitab, maka kamu akan mengatur emosimu sedemikian rupa, sehingga kau bisa mengarahkan seluruh tubuhmu untuk menyembah Dia. Nah, sebetulnya di dalam keseluruhan inilah kita seharusnya membicarakan masalah rohani. Jadi bukan hanya masalah tubuhku yang harus berdoa dengan lutut, tetapi waktu aku berdoa, aku harus mengarahkan jiwa dan rohku kepada Allah. Aku harus mengarahkan hatiku kepada Allah. Boleh tubuhnya lemah, dia boleh berbaring di rumah sakit. Tetapi kalau ininya full speed, ya, ininya full tank, maka dia akan menyembah Allah. Dia akan mengambil keputusan-keputusan yang benar terhadap Allah. Kalau dia punya hati terhadap Allah dan dia membaca firman Allah dan membuat dia taat, maka dia akan bertindak sesuai dengan kebenaran yang diperintahkan oleh Allah kepada dia. Dari sini saya ingin mengatakan bahwa tidak ada kehidupan rohani yang hanya berpusat kepada dirimu sendiri dan tidak pernah menjangkau orang lain. Jadi kalau seseorang ditanya saat teduh, apa hasil saat teduhnya? Kalau orang ditanya berdoa, apa hasil doanya? Nah, mari kita lihat beberapa ayat yang tertera di dalam slide. Kita baca Roma 12 ayat yang kedua. Jadi ada transformasi pada pikiran. Saya masih ingat waktu saya kecil, sebelum saya umur 9 tahun, saya sekolah di sekolah Cina, sekolah berbahasa Chinese, dan setiap pagi kami ada apel bendera di aula yang lebih besar dari ini. Itu kami berdiri, ya, berbaris kelas demi kelas begitu, berdiri kira-kira setengah jam setiap pagi untuk apel bendera, plus ada seseorang guru yang membawa sebuah cerita. Ya, dari guru-guru di sekolah Chinese itu storyteller, jadi mereka pandai sekali bercerita. Saya masih ingat karena papa saya seorang guru, dia kalau malam mau tidur itu dia selalu baca buku cerita. Ya, ceritanya macam-macam. Kami punya banyak koleksi cerita. Lalu besok paginya atau seminggu kemudian dia akan cerita di atas panggung begini kepada para siswa. Waktu saya setelah menjadi orang Kristen, saya pikir, kenapa waktu saya sebelum umur 9, saya bisa begitu menangkap apa artinya menjadi seorang Cina. Sehingga pada waktu saya hendak berubah di dalam warga negara saya, menjadi warga negara Indonesia, saya membutuhkan pergumulan yang sangat panjang. Bertahun-tahun saya berdoa, bertahun-tahun saya bertanya, Tuhan tepat enggak kalau saya renounce? Saya membatalkan warga negara saya sebagai orang Cina dan saya menjadi warga negara Indonesia. Waktu saya berpikir bagian ini, saya melihat kekuatan daripada cerita itu yang sangat luar biasa. Sebelum saya umur 9, setiap hari diceritain, apa itu tentang kehidupan berbangsa, ya, bagaimana itu mengasihi orang lain, mengasihi orang sebangsamu dan sebagainya. Cerita-cerita heroik, cerita-cerita kepahlawanan. Jadi sebetulnya ada brainwash, ya, otak kita ini dicuci betul-betul. Nah, Alkitab mengajarkan itu kepada kita. Kalau tidak percaya, baca Filipi 4 ayat yang ke-8. Coba bayangkan, kalau itu nasihat kau kerjakan, apa yang terjadi? Ada pikiran kotor? Ada pikiran kotor? Kenapa? Karena yang indah, yang mulia, yang baik, itu yang disuruh kita pikir. Itu yang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi bukan bahasa sinetron, bukan bahasa iklan. Jadi kita lihat kekuatan pikiran yang sebetulnya
bisa mengatur seluruh ini kita. Kita lihat pemazmur waktu jiwanya sangat lemah di Mazmur 41, 42. Kita melihat pasal-pasal itu dia mengatakan, aduh, gitu ya, enggak tahan lagi sudah. Di mana engkau Tuhan? Semua orang mengejek aku. Di mana engkau Tuhan? Karena aku ada di dalam pembuangan. Tetapi di bagian akhir dia mengatakan kepada jiwanya, karena pikirannya kepada Allah itu begitu jelas, sekalipun kondisi itu tidak memungkinkan dia bisa memaksakan, dia bisa memerintahkan, dia katakan berharaplah kepada Allah. Kasih setianya itu tidak pernah berubah. Kita melihat kekuatan pikiran. Orang sekarang katanya positive thinking, ya. Tetapi kalau kita melihat Alkitab, Filipi 4 ayat 8. Kebenaran itulah yang harus masuk ke dalam pikiran kita agar ini mengontrol seluruh diri kita. Galatia 5. Jadi kalau dia milik Kristus, apa yang terjadi? Jadi kalau kamu milik Kristus, maka semuanya berubah. Ya, oke, kita next berikutnya. Yohanes 7:17. Oke, kita lari ke Roma 6, Matius 11, 29. Iya, jiwamu akan mendapatkan ketenangan jika kamu ada di dalam Kristus. Jadi sebetulnya kita melihat keseluruhan ini akan terjadi transformasi jika kita berjalan bersama dengan Allah. Maka transformasi hidup ini akan membuat kita bisa bertindak kepada sesama kita. Nah, sekarang kita sampai pada proses, ya. Ada 2 proses, yaitu Allah dan manusia bekerja bersama-sama di dalam menyelesaikan kehidupan yang disediakan bagi tiap-tiap orang. Jadi ada peran Allah, ada peran manusia. Peran manusia itu adalah peran saya, peran diri kita masing-masing di dalam kehidupan spiritualitas kita. Kenapa peran Allah? Karena tanpa Allah, maka tidak akan terjadi transformasi ini semua. Tanpa karunia dari Dia, kedagingan kita itu tidak akan sanggup. Seringkali kita pengen bangun pagi-pagi berdoa, bersyafaat, tapi ternyata tidak sanggup melek matanya. Sudah pakai waker, tapi wakernya gitu ya, bunyi wakernya dimatiin. Ada keinginan kita untuk berpuasa, tetapi lihat makanan yang enak, ya, besoklah puasanya. Apalagi kalau misalnya kita ada dalam camp ini, siapa yang biasanya jadwal puasanya Minggu, tapi tadi tidak berpuasa? Siapa yang jadwal puasanya Senin, harusnya besok tetap puasa, ya. Jadi tidak tergoda oleh makanan yang dihidangkan, dia tetap berpuasa. Nah, kita lihat peran manusia, ya. Kita lihat peran manusia, karena kita kan mau memanage kehidupan spiritualitas kita, ya. Yuk, kita lihat Filipi 3. Filipi 2 dibaca dulu ya. Filipi 2, 12b sampai 13. Nanti kita lihat Filipi 3 yang tadi sudah kita baca. Filipi 3, 10 sampai 11. Oke, baca Filipi 2, 12b sampai 13. Itu peran manusia dan peran Allah. Mari kita lihat Filipi 3, 10 dan 11. Kalau saya melihat kehidupan Paulus, mereview kisah para rasul, mereview surat-suratnya atau membaca bagian-bagian itu, saya melihat yang dia katakan itu benar dia lakukan. Jadi dia adalah orang yang punya ketaatan mutlak kepada Kristus. Di dalam dia mengatakan bahwa aku ingin belajar mengasihi Engkau Tuhan. Aku ingin ngerti Engkau lebih lagi. Aku ingin mengalami kuasa-Mu. Aku ingin mati di dalam persekutuan dengan Engkau. Dia taat pada bagian-bagian yang dia dapatkan dari Allah. Yang kedua, kalau saya melihat hidup dia adalah orang yang tertib di dalam kehidupan rohaninya. Dia adalah orang yang merencanakan hidupnya sedemikian rupa di hadapan Allah. Sehingga waktu dia bergumul dengan Allah, dia tahu Allah cocok enggak sama rencananya. Waktu dia hendak masuk ke daerah Bitinia, daerah atas, lalu ada orang Makedonia yang memanggil-manggil dia. Disitulah dia tahu bahwa dia tidak harus masuk ke daerah Bitinia, tetapi masuk ke daerah Makedonia. Jadi ada komunikasi yang sebetulnya didasari Allah,
didasari atas rencananya, dia mengkomunikasikan rencana itu dengan Allah. Dia bergumul dengan Allah sedemikian rupa. Kalau dia tahu itu benar, maka dia mendisiplin dirinya sedemikian rupa. Dan bagian yang terakhir, saya melihat bahwa kasihnya kepada Allah itu menyebabkan dia mengasihi manusia. Mengasihi Allah sedemikian rupa. Kerinduannya untuk kenal Allah itu disebabkan kasihnya yang luar biasa. Kerinduannya kenal Allah itu karena kasihnya kepada sesama. Dia pengen tahu Allahnya seperti apa, sehingga dia bisa bertindak kepada manusia secara tepat, sesuai dengan keinginan Allah. Nah, secara praktis, bagian-bagian yang tadi kita kupas, kita mau bicarakan. Biasanya, saya sharing aja bagaimana saya hidup. Sharing ini bukan menjadi patokan, tapi karena itu hidup yang saya hidupi, maka saya pengen sharing itu. Untuk kita mencoba salah satu alternatif yang saya sajikan, supaya kita bisa ngerti bagaimana sebetulnya mengelola itu. Nah, di dalam hidup saya punya 2 kali evaluasi besar. Satu evaluasi besar saya lakukan pada waktu hari ulang tahun. Yang kedua, evaluasi besar itu saya lakukan di dalam akhir tahun. Nah, di akhir tahun itu saya akan membuka semua catatan saya. Ini tahun sebelumnya juga seperti itu. Di akhir tahun saya akan membuka catatan-catatan saya melihat apa yang Allah kerjakan, apa yang saya sudah pelajari, dan sebagainya. Intinya saya melihat hidup saya, mengevaluasi. Lalu saya datang kepada Allah saya, dan saya tanyakan, what next? Apa selanjutnya Tuhan yang ingin kau minta untuk saya kerjakan? Maka di hari-hari awal, di akhir tahun dan di awal tahun itu, saya akan menemukan ayat kunci bagi hidup saya di tahun itu. Jadi tahun itu saya akan menemukan ayat kunci itu, dan saya akan mengkonfirmasi ayat kunci itu sebagai landasan hidup saya di tahun yang akan saya jalani. Lalu dari ayat ini, saya akan jabarkan ke dalam buku-buku yang harus saya baca. Lalu saya akan jabarkan ke dalam bagian-bagian Alkitab yang akan menjadi bahan saat teduh. Lalu saya akan menjabarkan ayat ini ke dalam karakter yang harus saya bangun secara khusus. Lalu saya akan jabarkan ke dalam pelayanan khusus. Saya akan jabarkan ke dalam karunia-karunia khusus yang saya harus pelajari, yang saya harus hidupi, relasi-relasi tertentu. Jadi kalau mulai sini lalu dijabarkan ke dalam hidup pribadi, macam-macam, ya. Kalau kalian studi, ya mau ambil S2 dan sebagainya, ya di sinilah muncul pergumulan, mau kerja dan sebagainya. Nah, teman-teman, kalau saya melakukan itu, bukan berarti saya tidak membaca yang lain, buku-buku yang lain atau bagian-bagian Alkitab yang lain saat teduh dan PA. Tetapi bagian ini akan menolong saya untuk lebih melihat apa yang Tuhan sedang mau bicarakan kepada saya secara khusus di tahun-tahun itu. Tidak berarti kalau ada buku-buku yang disodorkan kepada saya dan dianggap itu perlu dibaca, saya tidak baca. Tetapi prioritas utama di sini. Tidak berarti saya tidak membaca bagian Alkitab yang lain kalau saya sedang PA dengan adik-adik PA saya, atau dengan saya hendak mengisi satu hal, ya. Ini tetap. Tetapi bagian inilah yang akan melandasi pelayanan saya. Karena ada pelayanan-pelayanan khusus yang ditarik dari ayat ini, dari kunci ini, maka saya akan mengembangkan karunia-karunia khusus. Termasuk di dalamnya tahun yang lalu saya berdoa untuk punya karunia kesembuhan. Lalu di akhir tahun saya mengevaluasi, saya punya beberapa kesempatan yang tidak saya gunakan. Dan itu membuat saya bertobat. Saya bilang, Tuhan minta ampun, saya bilang begitu ya. Saya takut ternyata untuk punya karunia-karunia yang saya sedang doakan itu. Jadi dari situlah saya akan tahu bahwa sesungguhnya saya punya karakter-karakter yang seperti apa yang perlu saya bangun di tahun-tahun hidup saya. Nah ini dulu baru ini enggak ya. Tapi maksud saya ini bukan 1, 2, 3, tidak ya. Tetapi ini bidang-bidang yang akan keluar karena ayat ini. Nah kalian bisa mengembangkan dengan cara-cara yang beda juga. Ini dijabarkan, ada ayat kunci, lalu ayat kunci itu dijabarkan ke dalam setiap aspek hidup. Jadi dari bagian Alkitab yang harus dibaca, saat teduh yang harus dikerjakan, PA yang harus diperdalam,
lalu buku-buku yang harus dibaca yang menunjang ini, ya, lalu karakter-karakter tertentu yang dijabarkan lewat bagian yang dibaca dan lewat ini, lalu pelayanan-pelayanan, lalu karunia, lalu kehidupan di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan sebagainya. Kalau saya ditanya, logi saya apa? Yang tadi saya ingin katakan bukan berarti kau tidak boleh menari, ya, bukan berarti kau tidak boleh menari. Tadi saya sudah mengatakan kau boleh memakai seluruh tubuhmu ini untuk menyanyi, menari, untuk memuja Tuhan, ya, gitu ya. Jadi saya orang yang tidak masalah dengan orang menari, tidak masalah, ya. Tetapi saya masalah jika orang muncul di depan itu membuat orang lain pay attention kepada dia, bukan kepada Allah. Itu saya masalah, saya terganggu. Bagaimana kita bisa ngelihat orang itu sedang membawa jemaat itu kepada Allah? Ya kita lihat ucapannya, kelihatan dari ucapannya. Tidak selalu kita memuji Tuhan itu bisa dengan gerakan yang dinamis, tidak selalu. Kadang kita bisa menyanyi itu dengan air mata, ya kan? Tapi kalau worship leader itu maksa, kita mesti nari-nari, padahal kita tidak sedang dalam taraf yang seperti itu. Kita tahu bahwa saya di dalam hubungan saya dengan Allah, saya akan lebih masuk dengan cara seperti ini. Boleh dong. Jadi worship leader itu tidak boleh mengatakan kita tidak serius. Jadi cuma pengen memperlihatkan bahwa sebetulnya berhati-hatilah menjadi worship leader, menjadi MC. Berhati-hatilah waktu kita memuji Tuhan. Tetapi bukan hanya berhati-hati di dalam memuji Tuhan, tetapi dalam seluruh hidup kita. Kita mesti hati-hati. Tapi kan suka ya mahasiswa itu main-main dengan tarian memuji Tuhan ya. Ya kan? Misalnya yang Yesus pokok dan kita carangnya gitu ya. Itu kan bisa main-main dia dengan geraknya. Kadang membuat orang yang melihat ini sedang memuji Allah atau ini sedang melecehkan Allah ya. Silakan. Itu maksudnya dalam mengatur atau melatih spiritual management kita, itu langkah yang awal perlu dilatih itu pikiran. Awal yang perlu dilatih dari semuanya ini, mengarahkan pikiran ini kepada Allah. Kalau kau baca firman, itu sebetulnya bukan hanya nurture, memberi makan kepada hatimu, bukan. Tetapi pertama ini, tanpa ini kamu tidak bisa punya keyakinan. Jadi pikiran kita, waktu kita berhadapan sama firman Allah, itulah yang membentuk keyakinan-keyakinan. Jadi sebetulnya makin pintar seseorang, makin tingkat intelijensianya tinggi seseorang, itu sebetulnya makin dia yakin. Keyakinannya itu makin tebal. Jadi bukan seseorang yang pandai itu makin membuat dia tidak bisa yakin sama Allah. Karena teori-teori sainsnya bukan. Tetapi seharusnya dengan pikiran yang dia miliki itu memungkinkan dia untuk membaca firman itu dengan tajam. Bagaimana cara manajemen rohani? Kadang saya itu merasa misalnya kondisi pelayanan yang padat, studi yang padat seperti itu, jadi sangat melelahkan bagi kalau bekerja. Jadi dan kadang itu dalam rohani, kondisi rohani itu belum entah itu siapa atau benar diri yang ketinggalan atau kayak pribadi. Nah kadang rasa bersalah itu begitu besar seperti itu. Guilty belum, dan itu sangat mempengaruhi ketika memimpin KTB. Itu sejauh mana, bagaimana caranya untuk memanage semua perasaan itu, apalagi feeling guilty yang tadi. Jadi kadang sudah berusaha memperbaiki, tapi karena merasa bersalah akhirnya drop lagi. Seperti itu. Oke. Disiplin rohani itu terdiri dari apa ya? Apa saja poinnya? Kamu HPDT, ini kan macam-macam, banyak macamnya. Saat teduh, PA, puasa, doa, baca Bible reading di sini. Lalu di sini ada disiplin rohani yang lain, yaitu apa? Misalkan mengaku dosa, disiplin mengaku dosa. Lalu misalnya disiplin memberi. Kalau ini menjadi bagian kamu harus mengaku dosa karena kamu salah tadi, ya akuilah dosamu. Kalau sudah diakui ya sudah selesai. Jangan diingat-ingat lagi. Kalau Tuhan aja tidak ingat-ingat, ngapain kamu ingat-ingat? Yang akan membuat kamu tidak bisa berdiri lagi, tidak bisa berjalan lagi. Kalau ini diakui, ya kita harus pindah. Nah masalahnya adalah begini, jadwal kita, jadwal hidup pribadi, ya itu dari jam berapa biasanya? Jam 6. Ya,
Sampai jam 5. Jam 5 sampai jam sudah tidur jam segitu, sampai jam 1. Jadi tidurnya berapa jam? 4. Ini bukan manusia ini. Satpam kata dia. Sorry ya, maksud saya begini. Jangan menganggap kalau aktivitasmu banyak, itu kau orang yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa hidup seperti ini, terus-menerus. Tidak bisa. Kalau ini menjadi jadwal rutinmu, maka kau akan burn out. Pasti kau akan kelelahan. Karena Allah menciptakan kita tidak seperti ini. Allah menciptakan kita, punya mata, Dia menciptakan dunia ini ada keindahan, ada taman, ada gunung, ada Bromo, ada mana-mana. Maka kau take time for rest. Bukan cuma tidur, tetapi juga melihat keindahan alam itu. Seperti yang Yohanes katakan, kamu bisa meraba. Mungkin bisa meraba zebra, ya, yang menjadi ciptaan Allah. Mungkin kau bisa mengagumi kangguru, ya, dengan matamu. Mungkin kau bisa memegang pohon dengan tanaman dengan bulu-bulu halusnya. Kau mungkin bisa meraba kayu yang kasar pada pohon itu. Jadi kalau hidupmu cuman penuh dengan aktivitas di sini sampai sini, dan kau tidak nurture, tidak memberi makan kepada jiwamu, tidak memberikan makan kepada bagian dirimu yang bersifat artistik tadi, kamu tidak akan mengalami glory yang dilihat oleh 3 murid Kristus di atas gunung. Kemuliaan Allah itu tidak akan kau sanggup lihat jika kau tidak kasih waktu untuk break dan melihat apa yang menjadi karya Allah. Kan sering kita jam 5 ngapain? Jam 7 ngapain? Kalau perlu lampu stop light, traffic light itu kuning, kau tancap gasnya, wang, lebih cepat lagi supaya tidak sampai merah. Karena pelayanannya sudah mau telat, gitu ya. Jadi kita sering menjadi orang yang memadatkan ini semua dari jam ke jam sehingga tidak punya waktu itu. Bagaimana caranya? Ya, ambil waktu berhenti. Jadi atur jadwalmu lagi, atur ulang, mana yang tidak perlu diletakkan di situ. Kamu bukan superwoman yang bisa mengerjakan semuanya. Tergantung bagaimana kita memanage hidup kita. Apakah relasi dengan Allah itu penting bagi kita? Apakah intimasi dengan Allah itu penting? Ya. Kalau intimasi kita dengan Allah itu kita anggap penting, maka kita tidak akan begini. Akibatnya capek. Oke? Terjawabkah? Karena tidak berhenti-berhenti, tidak berubah-berubah ya. Saya mau menanggapi ucapan kakak bahwa langkah pertama kita harus mengarahkan pikiran kita pada Tuhan. Setahu saya, kita harus mempunyai hati yang bersih dulu sehingga dapat mengarahkan pikiran kepada Tuhan. Ayat pendukung Matius 5 ayat 8 dan Amsal 4 ayat 23. Bagaimana penjelasan kakak? Terima kasih. Yang kedua, sebentar, satu dulu. Ya. Bagaimana kamu tahu hatimu itu mengarah sama Tuhan? Bagaimana kamu tahu hatimu itu mengarah pada Tuhan? Apakah organ hati ini yang diarahkan sama Tuhan? Apakah kata hati itu? Hati di zaman itu, waktu Alkitab ditulis, itu adalah bagian ini. Seluruhnya. Waktu dia pakai kata hati, itu ini. Guts ya, yang di dalam ini. Jadi kalau bagian tengah kita ini diambil, mati. Waktu penulis memakai kata hati itu maksudnya. Jadi the inner self, manusia yang sesungguhnya, itu hati. Nah di zaman sekarang, manusia itu anggap mati jika batang otaknya itu berhenti. Ya, mati. Rusak, itu mati. Nah hati itu bukan organ hati. Hati kita bisa mengarah kepada Allah jika pikiran kita itu kita arahkan kepada Allah. Is that correct?
Betul? Betul enggak? Di mana letak hati yang bisa mengarah kepada Allah? Pertanyaannya. Ini tuh sebetulnya. Sehingga membuat seluruh diri kita itu mengarah kepada Allah. Oke, next. Untuk pelayanan khusus, bagaimana cara untuk mengetahuinya? Iya. Pelayanan khusus ini lewat penggumulan, ya, lewat doa. Kalau perlu puasa. Maka Tuhan akan membukakan ini. Nah, biasanya saya masuk dalam masa-masa ini dengan doa puasa. Ya, saya mengakhiri tahun saya dengan doa puasa untuk bisa tahu apa yang sebetulnya Tuhan mau katakan. Ya. Nah, di dalamnya pelayanan khusus dan karunia khusus dan karakter khusus ini branded menjadi satu. Kalau kamu diberikan pelayanan khusus, maka kamu akan diberi karunia khusus. Kalau kamu dikasih karunia khusus, berarti ada pelayanan khusus yang kamu harus kerjakan. Dan membutuhkan karakter-karakter khusus untuk ini. Bagaimana memanage tekanan lingkungan, kampus, kos, dan lain-lain yang ada terhadap kestabilan rohani, karena seringkali berinteraksi dengan lingkungan yang seakan-akan lebih dalam banyak dengan kita. Sementara kita kelihatannya biasa-biasa aja, cukup membuat resah. Ingin rasanya bertanya, apakah maksudnya ini Tuhan? Diri kita ini di dalam masyarakat punya banyak tekanan. Bukan cuma seorang mahasiswa yang punya tekanan, tetapi termasuk pekerja itu punya tekanan. Ya, kalau di dunia mahasiswa tekanan sudah tidak bisa nanggung, apalagi di dunia kerja. Ya, banyak tekanan. Nah, tekanan yang ada itu disaringnya lewat keyakinanmu sama Allah. Seperti pemazmur tadi di Mazmur 42. Dia dilecehkan, dia dihina. Dikatakan bahwa Allahmu itu sudah meninggalkan engkau, siapa kamu? Itu membuat jiwanya tertekan. Lalu dia berteriak minta Allah untuk membela dia. Tetapi waktu dia minta Allah untuk membela dia sudah memiliki keyakinan khusus. Dia punya pengalaman khusus, ya, pengalaman bersama dengan Allah. Pengalaman-pengalaman ini membuktikan siapa Allah sesungguhnya. Nah, waktu pengalaman yang berikutnya tidak sesuai dengan pengalaman yang terdahulu, tidak membuat dia gentar karena dia punya keyakinan kepada Allah. Jadi ini selalu jalan dulu, ya, keyakinan ini. Maka dari itu, sebagai orang Kristen perlu membangun keyakinan-keyakinan iman. Ya, waktu kita baca Alkitab, temukan keyakinan-keyakinan khusus di dalam perikop itu, di dalam ayat itu. Jangan cuma baca lewat gitu saja, ya, tidak berbicara, tidak. Tetapi bangun di dalam setiap kamu membaca bagian firman, itu keyakinan-keyakinan ini. Dan keyakinan inilah yang akan menolong di masa-masa sulit. Sekalipun kenyataannya sepertinya tidak cocok dengan keyakinan ini, tetapi keyakinan ini yang akan kemudian menguatkan kaki kita untuk beriman kepada Allah. Berdasarkan jawaban Ibu tadi, di mana posisi ketergantungan kita kepada Roh Kudus jika dikaitkan dengan karunia bahasa lidah. Sepengetahuan saya, rencana yang tersebut tak hanya mengadakan rasio. Sementara ketika karunia bahasa lidah tersebut dikembangkan, dia yang menyusun rencana aksi. Kalau saya bilang begini tadi, jelas saya mengandalkan Allah. Saya masuk dalam doa puasa untuk menemukan ini. Saya tidak berani bilang ini pikiran saya sendiri. Tapi Allah mengarahkan kepada saya untuk menemukan ayat-ayat ini. Saya juga tidak melempar Alkitab saya, lalu buka di mana, saya bilang, wow, ini dia. Nah, ya. Tetapi saya mendapatkan ini lewat satu pergumulan, lewat doa dan puasa. Ya, melakukan saat teduh rutin dan kemudian menemukan bagian ini. Apakah itu tidak bisa dikatakan saya bergantung pada Roh?
Kalau saya menganggapnya saya bergantung sama roh. Apa kaitannya dengan bahasa lidah? Kayaknya nggak ada deh ya kaitannya. Kaitannya dengan bahasa lidah, kalau bahasa lidah itu kan di karunia ini ya, karunia-karunia khusus. Memang di dalam Alkitab membicarakan beberapa orang yang kepenuhan roh itu berbahasa lidah. Tetapi tidak semuanya. Ingat Paulus mengatakan dia bisa berbahasa apa saja, kalau dia tidak punya kasih dia percuma. Jadi kalau kita bisa berbahasa lidah tapi kita tidak mengasihi Allah kita dan tidak mengasihi sesama kita, ya percuma saja. Saya tidak menentang bahasa lidah. Tetapi kalau kamu mau mengejar terus, kejar karunia untuk bisa menerjemahkan bahasa itu. Karena itu akan membangun jemaat. Jadi bangun karunia sesuai dengan yang Tuhan mau. Minta kepada Dia, karena dikatakan di dalam Korintus kamu boleh minta. Ya, maka minta supaya kau dibangun di dalamnya. Tetapi jangan mengunggulkan satu pun dari karunia itu. Karena karunia itu bukan darimu sendiri, bukan karena kau mampu. Tetapi karunia itu diberikan oleh Allah, karena Allah mau lewat karunia itu kau membangun jemaat. Jadi entah karuniamu itu adalah melayani, entah karuniamu itu memberi, entah karuniamu itu berdoa, entah karuniamu itu memberikan hospitality, hotel, ya, rumahmu boleh dijadikan hotel, tidak bayar, gratis. Entah karuniamu itu teaching, entah karuniamu itu bahasa lidah, ataupun karuniamu itu menyembuhkan. Kau tidak lebih besar dengan salah satu atau dua karunia, tidak. Tapi Allah mau dengan karunia itu membuat engkau makin rendah hati, makin mengasihi Dia, dan membangun jemaat, membangun sesamamu.